Nah, untuk bab 1 terdapat 5 latihan soal. Soal yang pertama ini, apakah benar bahwa mutlak negatif X sama dengan X? Terus jelaskan. Nah, biasanya di ulangan atau KPF atau kuis, itu jawabannya itu benar atau salah gitu. Nah, kita tinjau mutlak negatif X itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu negatif X itu sendiri, terus depannya ditambahin negatif. Terus yang negatif X tanpa diubah itu untuk negatif X lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, terus negatifnya dihilangin jadi X kurang dari 0. Terus yang satunya seperti biasa, nilai fungsi yang di dalam kurangkan dari 0, terus kondisinya X lebih dari 0. Terus kita masukkan uji coba suatu nilai X. Untuk nilai X yang lebih dari 0, misalkan 1, mutlak negatif 1 itu 1, benar ya, karena mutlak negatif X sama dengan X. Terus misalkan jika X itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, kalau misalkan mutlak negatif dalam kurung negatif 1, kan harusnya hasilnya tetap 1 ya. Tapi kalau misalkan di variabelnya itu nilainya jadi berubah, jadi negatif X. Berarti variabel ini tuh nggak memenuhi syarat yang sesuai aturan nilai mutlak gitu. Jadi karena mutlak negatif X sama dengan X hanya jika X lebih dari 0, maka pernyataan tersebut tidak benar jika mutlak negatif X sama dengan 0. Nah, gitu. Ini untuk memantapkan pemahaman dasar materi ya, teman-teman. Terus yang kedua, misalkan jika kita ingin membuat ini soal aplikatif, misalkan jika kita ingin membuat kebun dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15 meter, berapa toleransi ukuran lebar tanah agar luas kebun yang terbentuk adalah 75 meter kuadrat dengan tingkat kesalahan kurang dari 2 meter persegi. Nah, misalkan kita misalkan L sebagai lebar tanah, terus delta, terus delta yang menyatakan toleransi kesalahan, terus dan luas tanah itu kan luas kan kalau misalkan persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, lebarnya kan 15 meter kita masukkan, terus lebarnya nggak diketahui, terus diminta untuk menentukan taksiran kesalahan, yaitu nilai dari gamma ini, delta ini maksudnya. Nah, misalkan mutlak dari L variabel dikurangi L taksiran itu kurang dari delta, agar luas yang sebenarnya dikurangi luas taksiran itu kurang dari 2 meter persegi. Nah, ini caranya kayak begini, terus kita masukkan luas taksiran kan 75 meter persegi, terus yang luas aslinya kan belum diketahui. Terus toleransi kesalahannya kan cuma 2, terus kita langsung operasikan secara mutlak. Kalau misalkan kurang dari, tinggal 2-nya ditaruh belakang, terus sama depan, terus dioperasikan. Nah, ini kan bisa dimasukkan L-nya. Tadi L-nya itu 15 L, jadi terus dimasukkan karena ini 15 bisa disubstitusikan dengan 75, maka hasilnya ini semua ruas dibagi 15. Nah, karena nilai ini sama ini tetap sama, maka mutlak lebar dikurangi 5
kurang dari 2/15 meter. Nah, itu maksudnya lebar dari suatu kebun itu kurang lebih itu mendekati 5, tapi dengan toleransi kesalahan itu 2/15 meter. Jadi agar tingkat kesalahan pengukuran luas pada pengukuran 75 meter kurang dari pada pengukuran kebun 75 meter persegi kurang dari 2 meter itu toleransi kesalahannya itu sebesar delta yaitu 2/15 meter dengan delta 0,1333 meter. Nah, terus yang nomor 3 ini tentang periksa apakah nilai f(x) itu fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya. Nah, caranya itu kita masukkan suatu nilai negatif x ke fungsi tersebut, terus kita operasikan x-nya, yang x pangkat 3 kan hasilnya negatif, terus yang negatif x dimasukkan jadi plus 2, terus negatif x kuadrat tetap positif karena negatif dikuadratkan jadi positif, terus ini kita operasikan biasa, terus kita keluarkan negatifnya. Nah, dari hasilnya itu ternyata fx itu hasilnya negatif f. Ternyata hasilnya f min f negatif x itu sama dengan negatif fx. Nah, karena dari itu maka fungsi fx itu merupakan fungsi ganjil. Nah, terus yang pertanyaan yang selanjutnya juga sama tentang ganjil genap atau bukan keduanya. Nah, kadang orang-orang bingung waktu nyari kayak sin, cos, terus ditambah kayak gini. Sebenarnya nggak usah bingung karena tinggal pahami aja tentang dasar-dasar teori tentang nilai mutlak, terus sin konstan, dan segala macamnya itu. Terus tinggal masukin lagi sesuai yang sebelumnya, yaitu masukin nilai negatif X, terus kita hitung. Nah, sin negatif X kan sama dengan min sin X kalau di aturan. Terus cos negatif X sama dengan cos X. Terus negatifnya pindah ke depan. Terus karena ini mutlak, pasti hasilnya positif, berarti nilai negatifnya dapat dihilangkan, terus hasilnya karena sama dengan X, maka fungsi tersebut genap karena Gx sama dengan negatif min X. Maksudnya Gx sama dengan G negatif X. Terus ada soal yang kelima tentang pernyataan benar atau salah. Nah, misalkan ada suatu fungsi mutlak X kurang dari sama dengan 2. Apakah pernyataan 2X mutlak 2X kuadrat tambah 3X plus 2 per X kuadrat tambah 2 itu kurang dari sama dengan 8, benar atau tidak? Nah, cara mencarinya buat benar atau tidak itu jika X mutlak X kurang dari 2, maka kita dapat mempartisi fungsi di atas menjadi 2 bagian untuk ditinjau. Nah, yang pertama itu yang atas dulu, karena mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Nah, jadi bisa dipartisi gitu, teman-teman. Nah, yang ini mutlak 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 2x kuadrat mutlak 2x kuadrat ditambah mutlak 3x ditambah mutlak 2. Nah, ini tuh syarat atau emang aturan dari nilai mutlak, yaitu tentang panjang segitiga. Kalau misalkan mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Nah, jadi kayak gitu. Terus
ini tuh sama dengan 2-nya bisa dikeluarin karena 2-nya itu memang suatu konstanta, jadi bisa dikeluarin. Dan 2-nya itu nggak bernilai negatif ataupun positif, jadi tetap aja 2 dikeluarin gitu. Terus 3-nya juga, nah ini juga kurang dari sama dengan, ini mutlak X kuadrat itu belum tentu 2 kuadrat, tapi nilai yang paling sama dengan kan X-nya itu 2, kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti tinggal 2 kali 2 kuadrat. Jadi 8, terus ini X-nya 2, pilih yang nilai tertinggi karena kurang dari sama dengan. Terus 2-nya tetap dimasukin, terus jadi sama dengan 16. Terus fungsi yang bawah kita, jadi fungsi yang bagian atas itu kurang dari sama dengan 16. Terus kita tinjau yang fungsi bawah, karena mutlak X kurang dari 2, maka mutlak X kuadrat tambah 2 lebih dari 2. Kenapa bisa lebih dari 2? X kuadrat itu nggak pernah bernilai negatif, jadi bakal selalu positif. Maka karena ini ada 2-nya, maka akan selalu lebih besar daripada 2, karena mutlak X kuadrat itu nggak pernah bernilai negatif. Terus bisa 0,001 atau berapa, paling kecilnya itu 0, jadi masih bisa lebih dari sama dengan 2. Terus karena ya ini X kuadrat non negatif untuk bilangan rasional. Kalau misalkan elemen fungsinya irasional ya bisa aja negatif, tapi ini kita bab 0 semester 1 kalkulus 1A itu bicaranya rasional semua. Jadi bisa diasumsikan seperti ini. Terus kalau misalkan di seper itu tandanya bakal kebalik karena kalau misalkan yang kanan besar ini bakal lebih kecil kalau misalkan jadi seper, terus yang kiri yang kecil kalau di seper juga lebih besar. Misalkan ini 3, ini 2, sepertiga sama setengah kan besaran setengah, jadi tandanya kebalik. Jadi logikanya kayak gitu. Terus dari partisi kedua fungsi maka dapat disimpulkan ini digabungin aja kayak dikali gitu, nggak mengubah, nggak menyalahi aturan matematika lah. Jadi tinggal digabungin, terus jadinya setengah kali 16 kurang dari 8. Nah, pernyataan tersebut benar. Jadi kalau misalkan di UTS, KBF atau semacamnya itu biasanya pernyataannya benar salah gitu. Terus ya jangan asal jawab lah, harus coba-coba ngerjain gitu. Sekian.